Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022, terkhusus bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah lulus PG di tahun 2021. Karena di sini ada penjelasan terbaru dari Panselnas, yaitu melalui BKN. Oleh karena itu, silakan simak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Untuk guru ya, ini sekarang guru lulus PG itu ada terbagi, ada daerah yang sudah menyatakan dia tidak melakukan pendataan. Contohnya di Kabupaten Bogor itu tidak melakukan pendataan, tapi di Kabupaten Kebumen dan sebagian besar Jateng itu BKD-nya sangat intens, dia didata. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya mereka itu harus didata atau enggak sih Pak? Walaupun Pak Deputi pernah bilang sudah ada mekanisme tersendiri untuk mereka, tapi kan belum tentu mereka itu akan diangkat tahun ini, paling tidak sampai 2023. Nah, nanti mereka akan dikemanakan kalau misalnya tidak masuk dalam pendataan non-ASN itu. Oke, segitu aja Pak Deputi dan Pak Karo, terima kasih. Nah, untuk guru, ya, saya sebetulnya memang mendorong, karena memang suratnya Pak Menteri sudah jelas, sangat jelas bahwa semua instansi diminta untuk melakukan pendataan. Pendataan ini tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk pemetaan, sehingga kita betul-betul bisa mampu merumuskan strategi kebijakan yang terbaik untuk para ASN ini. Tadi saya sampaikan bahwa apakah nanti semuanya harus diangkat menjadi ASN? Belum tentu semua akan diangkat menjadi ASN. Tapi tentu pemerintah tidak akan tinggal diam begitu saja menyelesaikan mereka. Tentu akan dicarikan solusi-solusi untuk kalau mereka kemudian diangkat tidak, atau mereka misalnya tidak bisa diangkat menjadi ASN. Nah, solusinya seperti apa? Solusi ini tentu solusi yang manusiawi lah, tentu bukan. Karena pemerintah, bagaimanapun juga pemerintah ini kan pengayom masyarakat ya, tentu mereka harus tetap melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Jadi artinya yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi mereka-mereka yang sekarang sudah menjadi tenaga non-ASN dan mengabdi di instansi pemerintah. Tentu akan ada solusi terbaik juga yang disiapkan. Hanya saja kemudian kalau tidak dilakukan pendataan, tentu pemerintah juga tidak akan tahu bagaimana menyelesaikan mereka-mereka ini. Jadi pentingnya pendataan ini adalah untuk hal yang seperti itu, Mbak Esi. Demikian Mbak Esi. Untuk pendidik Bapak, ini ada tenaga pendidik yang mengajar di sekolah swasta dan pembayarannya melalui dana BOS atau BOS. Apakah bisa untuk mengikuti pendataan non-ASN ini? Tuh. Kemudian, apakah yang berhak masuk pendataan ini bagi non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah atau boleh swasta? Kemudian, apakah data tersebut berpengaruh dengan yang sudah nilai PG atau passing grade? Pertama mengenai tenaga pendidik, kalau ini kan pendataan untuk non-ASN dan di instansi pemerintah. Tentu yang kita akan data itu adalah yang mereka menjadi tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Yang tidak menjadi tenaga non-ASN di instansi pemerintah tentu bukan subjek untuk dilakukan pendataan. Karena kalau dilakukan pendataan untuk semua ya nanti swasta pun nanti akan tercatat semua, dan itu nggak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah semuanya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa scopingnya ini adalah mereka yang menjadi tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Jadi kalau dia pendidik misalnya ya tentu di instansi pemerintah. Walaupun yang bersangkutan kemudian dibayarnya melalui dana BOS, tetapi ini kan sebetulnya ada mekanisme yang nanti tentu akan menjadi persoalan baru, misalnya terkait dengan kalau diselesaikan melalui pemerintah, kemudian yang bersangkutan diangkat menjadi ASN misalnya, belum tentu nanti yayasannya kemudian melepaskan yang bersangkutan untuk menjadi tenaga guru atau tenaga pendidik di sekolah-sekolah pemerintah. Kecuali nanti ada kebijakan lain, misalnya kebijakan lain itu adalah ada mekanisme perbantuan, misalnya seperti dulu, zaman dulu itu ada guru perbantuan
guru yang diangkat oleh pemerintah, tetapi kemudian diperbantukan ke misalnya di sekolah-sekolah madrasah misalnya atau di sekolah-sekolah keagamaan. Tapi sejauh ini saya belum tahu apakah akan ada kebijakan seperti itu. Itu nanti tentu setelah setelah kita bisa melakukan pemetaan ini. Itu yang pertama untuk tenaga pendidik. Yang pasti fokusnya adalah dulu sementara ini adalah terkait dengan yang mereka bekerja di instansi pemerintah, di sekolah-sekolah pemerintah dan segala macam. Yang kedua terkait dengan terkait dengan passing grade ya. Passing grade itu kan sebetulnya ya mereka, saya sih sebetulnya gini, orang yang karena di dalam Permenpan yang terkait dengan penyelesaian tenaga guru itu kan sudah diatur di situ bahwa orang-orang yang sudah lulus passing grade di tahun seleksi 2021 kemarin, dia menjadi prioritas untuk diusulkan dalam formasi tambahan. Nah, persoalannya sekarang ini banyak muncul, banyak instansi kemudian dengan alasan ketidaktersediaan anggaran, kemudian tidak mengusulkan formasi kepada Kementerian Pan-RB. Padahal orang-orang ini, guru-guru ini sudah lulus seleksi. Nah, ini menjadi persoalan baru. Saya selalu mengatakan begini, apakah instansi tadi tidak memandang guru itu sebagai prioritas di daerahnya? Karena di sisi lain, mereka kemudian mengajukan formasi untuk jabatan yang lain, kan jadi aneh buat saya. Di satu sisi orang yang sudah lulus seleksi, lulus passing grade, dan dia diberikan kesempatan untuk bisa diangkat karena memang sudah lulus passing grade, tetapi kemudian instansinya tidak mengusulkan. Sementara untuk kalau dengan alasan tidak ada uang, tapi untuk jabatan lain kemudian diusulkan, ya kan menjadi tidak konsisten. Uang katanya nggak ada uang, tetapi terus kok mengusulkan kebutuhan formasi untuk yang lain. Gitu. Nah, kembali adalah pertanyaan kita, saya bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian Pan-RB, termasuk juga teman-teman di Kementerian Dikbud, apakah betul oleh daerah tadi guru-guru ini kemudian tidak prioritas untuk diangkat? Karena mereka ini kan sudah menjadi tenaga honorer di situ dan cukup lama menjadi tenaga honorer di situ. Seyogianya kemudian instansi mengusulkan untuk dilakukan pengangkatan. Apalagi pemerintah kemudian dengan melalui kebijakan Menpan sudah diberikan juga privilege di situ, dalam arti mereka memang sudah lulus passing grade dalam hal ini. Ini yang kemudian menjadi sedikit anomali di dalam penyelesaian tenaga guru honorer ini. Nah, dalam konteks pendataan ini, kalau menurut saya sebaiknya mereka tetap harus didata. Jadi kenapa? Karena ini akan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan guru-guru ini. Kalau dia tidak didata misalnya, atau datanya sudah ada di dalam data Dapodik, ya nggak ada masalah gitu. Tapi kalau datanya kemudian di data Dapodiknya juga kemudian hilang misalnya, ini paling tidak ada cek dan recheck lah. Kalau dia memasukkan datanya, baik itu di data Dapodik ada, di data BKN juga ada, maka kita akan bisa saling menguatkan di situ. Jadi penting sebetulnya kalau yang bersangkutan untuk melakukan pendataan, even misalnya dia belum diangkat, karena ini akan lebih memudahkan pemerintah untuk menyelesaikan isu terkait dengan guru ini.